إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayat. Shadaqallahu al-azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang telah diberikan nikmat oleh Allah sampai saat ini bisa mengubahnya menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Dekatnya kepada Allah itu dengan ilmu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanjangkan umurnya 63 tahun bukan tanpa sebab. Dihidupkan sebagaimana kita manusia bukan tanpa tujuan. Agar apa? Agar kita tidak mencari contoh-contoh lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita ingat dan harus kita koreksi adalah contoh mana yang belum kita cicil, yang belum ada dalam diri kita, yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada 5 hal yang Allah tidak suka, yang Allah begitu benci, yang Allah terangkan di surat Al-Isra yang pertama di ayat 22. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman madhura. Di sini larangan mempersekutukan Allah yang pertama. Jangan engkau, kata Allah, mengadakan Tuhan lain di samping Allah. Yang kedua, larangan berani sama kepada kedua orang tua. Ini hal yang umum, tapi kepada sebagai anak kita harus lebih hati-hati lagi. Mengatakan saja sudah tidak boleh, apalagi di atas itu. Yang ketiga yaitu larangan zina. Zina ini begitu dahsyat balasan Allah nanti di akhirat. Seorang ulama mengatakan yang berpegangan tangan aja bukan muhrim, berlawanan jenis, maka nanti dia akan merasakan di tangannya tok orang tuanya 6.000 kepanasan sampai tangannya bocor gitu. Ini yang dirasakan orang tuanya sendiri karena tidak melarang anaknya untuk berbuat zina. Yang selanjutnya, yang poin keempat, larangan sombong. Apa sih yang perlu kita sombongkan? Allah mengatakan wallahu ghani wa antumul fuqara, kata Allah. Aku yang kaya, kamu ini miskin. Enggak perlu sombong. Enggak perlu ada yang dibangga-banggakan. Apapun yang ada di benak kita, apapun jabatan kita, enggak perlu sombong. Karena kata Allah wallahu ghani, kata Allah, wa antumul fuqara. Rata-rata kita akan meninggal dunia, mengumpulkan dunia. Allah yang kaya, kalian miskin, kata Allah. Poin yang kelima yang akan kita begitu tekankan pada hari ini, kata Allah, di kolom bumi ini ada hamba-hambaku yang begitu aku tidak suka, begitu aku benci. Siapakah itu? Innallaha yubghidu kulla 'alimin fid dunya wa jahilun fil akhirah. Sesungguhnya, kata Allah,
aku membenci seorang hamba di muka bumi ini, hebat dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Innallaha yubghidu kulla 'alimin fid dunya, kata Allah. Yang kita perjuangkan kalau di dunia ini adalah ya jam 5 udah berangkat untuk urusan dunia sampai nanti pulang malam, tapi jahilun fil akhirah, bodoh dalam hal agamanya. Jadi nggak heran, ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma'walah wa 'aliman aw mutakalliman, kata Allah. Ketahuilah, sungguh dunia ini terlaknat, kata Allah, dan terlaknat pula segala yang ada di dalamnya, kecuali yang selalu mengingat Allah dan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita uraikan, jangan bangga dengan kehebatan yang kita punya saat ini kalau kita tidak ingat kepada Allah. Jangan bangga dengan harta yang begitu banyak yang kita kumpulkan kalau kita nggak makin takut kepada Allah. Dan jangan bangga dengan ilmu yang kita punya kalau kita nggak menjadi hamba yang makin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Ketahuilah, sungguh dunia ini terlaknat dan terlaknat pula segala yang ada di dalamnya. Jadi kembali ke hadis yang poin kelima, innallaha yubghidu kulla 'alimin fid dunya jahilun fil akhirah. Sesungguhnya Allah membenci orang yang hebat urusan dunia, sedangkan dunia ini terlaknat. Ada sebuah kisah ketika Umar bin Khattab pernah menjadi khalifah atau seorang presiden. Umar bin Khattab ini keliling ke pasar. Ketika keliling ke pasar sambil menyampaikan kepada orang-orang pasar, jangan kamu berdagang kalau kamu tidak tahu tentang ilmunya. Ini pesan Umar bin Khattab. Apa alasan Umar bin Khattab mengatakan seperti itu? Karena takut kamu nanti tergiur dengan riba dan hal-hal yang lainnya. Pentingnya ilmu situ, itu baru masalah tentang ilmu dagang, apalagi ilmu tentang ibadah kita saat ini. Sudahkah sholat kita sesuai dengan keinginan Allah? Sudahkah untuk kita ini sempurna? Sudahkah kita menjadi kepala keluarga yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ada buku namanya Tarbiyatul Aulad, bagaimana cara mendidik seorang anak di situ. Sudahkah kita menghatamkan buku itu? Dan kita praktekkan, kita amalkan kepada anak-anak kita buku yang berjudul Tarbiyatul Aulad itu? Tentunya masih banyak lagi motivasi-motivasi untuk belajar kepada kita. Kalau kita mengetahui tentang ilmu yang kita punya itu ibarat sebuah peta. Dengan menggunakan peta, kita mengetahui jalan mana yang harus kita lewati dan jalan mana yang harus kita hindari. Tapi kalau nggak ada ilmunya, ya dilewatin aja. Atau hal yang lain, orang yang mempelajari suatu ilmu akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, dia akan mengetahui sejarahnya seperti apa dulu. Coba aja kita datang ke majelis ilmu dan mendapatkan ilmu, oh sejarah saya dulu kayak gini. Yang kedua, dia akan mengetahui sekitar lingkungannya seperti apa. Ketika kita mengetahui sebuah ilmu, seperti itu yang kita pelajari. Poin yang ketiga, dan ketika kita mengetahui ilmu, maka kita akan tahu, oh Tuhanku adalah Allah, tempatku bergantung, dan lain sebagainya. Dalam hadis lain, penegasan dari hadis yang kedua, man humani la yasba'an, talibud dunya wa talibul akhirah. Ada 2 manusia yang tidak akan pernah puas dan tidak pernah dan akan selalu rakus. Talibud dunya wa talibul akhirah, yaitu seorang yang pencari ilmu agama dan seorang pencari ilmu dunia, pencari dunia. Ini
akan pernah puas. Inilah pentingnya suatu ilmu buat kita. Padahal Allah menjanjikan di surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siapa yang punya ilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan Allah berfirman juga di surat Al-Infitar ayat 6, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kamu nanti di akhirat akan melihat semua perbuatan kamu yang kamu lalaikan dan melihat perbuatan kamu yang kamu perjuangkan. Yang kamu lalaikan sesuai gak dengan Allah, yang kamu perjuangkan sesuai gak dengan Allah. Nanti kamu akan lihat semuanya. An-Nazi'at di ayat 30 berapa? Allah juga mengatakan, nanti kamu di akhirat akan melihat semua dan Allah akan tampakkan semua apa yang kamu lakukan di dunia. Seakan-akan kita saat ini nih, dari akil balik atau dari lahir sampai nanti kita meninggal, kita memiliki buku cerita yang bukan kita yang menulisnya. Malaikat yang di kanan kita, di kiri kita, menulis buku cerita kita. Nanti di akhirat buku itu akan dikembalikan kepada kita. Ini fulan, buku ceritamu ketika di dunia seperti ini. Detail banget begitu. Sholat masbuk ada, enggak sholat sunnah ada. Semuanya detail di situ. Yang malah larangan yang dibenci Allah, misalnya durhaka sama orang tua, ada semua catatannya. Ini buku ini sekarang kita tidak tahu, karena kita udah lupa. Baru sehari kita lupa. Seorang ulama mengatakan, kenapa anak kecil katanya begitu gampangnya mereka saling memaafkan. Tadi jam 11 kelahi, jam 12 sudah main lagi, karena mereka tidak mempunyai dosa katanya. Jadi kalau kita sekarang sebentar-bentar lupa, mungkin dosa kita yang harus kita koreksi. Kenapa kita begitu? Udah lupa banget. Ini penekanan buat kita. Imam Ibnu Hanbal pernah ditanya, wahai guru katanya, yang dikatakan ilmu yang bermanfaat itu seperti apa sih? Kata Ibnu Hanbal, ketika kamu semakin takut kepada Allah, itulah ilmu yang bermanfaat. Bukan sedikit-sedikit dalam sebuah ungkapan manhumani umuran aswal dan lain sebagainya. Kalau seseorang itu baru hijrah, baru belajar ilmu, udah ngomongin tentang hal-hal yang berat-berat, kata ulama, dia itu belum punya basic. Bentar lagi down kok katanya. Di WA udah ngomong kayak gini di grup, tapi basicnya nggak ada, dia nggak akan bertahan lama. Ini ulama yang mengatakan. Jadi kembali ke pembukaan khutbah tadi, Rasulullah dipanjangkan umurnya 63 tahun bukan tanpa sebab. Dihidupkan sebagaimana kita manusia bukan tanpa tujuan. Agar apa? Agar kita tidak mencari contoh-contoh lain selain Rasulullah SAW. Artinya agar kita menjadi hamba yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, hal contoh apa yang gak ada dalam diri kita yang perlu kita cicil agar kita sesuai dengan keinginan Allah? Coba kita cari tahu di ayat Al-Quran maupun hadis yang harus kita cicil. Amalan apa yang belum ada dalam diri kita? Kita cicil, kita cari tahu. Imam Al-Syinkiti pernah ditanya, seorang ulama besar yang pengisi Masjid Mekah Al-Mukarramah, wahai guru, kenapa sekarang ini begitu gampangnya mendapatkan ilmu? Kita beli kitab Sahih Bukhari langsung lengkap, kita beli kitab ini langsung ada, tapi pengamalan kita begitu jauh. Apa kata Imam Al-Syinkiti? Wahai anakku, karena keberkahan ilmu tidak ada. Mereka gampang sekarang belajar lewat YouTube, lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Tapi karena keberkahan ilmu tidak ada, awal niat belajarnya hanya pengen upgrade ilmu gitu. Tapi keberkahannya tidak ada, niatnya kurang ikhlas.
Makanya kata Imam Syinqiti, kita begitu banyaknya mungkin ilmu dalam diri kita masing-masing, tapi berat untuk mengamalkannya. Mungkin keberkahan ilmunya tidak ada. Barakallahu fil Qur'anil azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau kita melihat atau membaca sejarah-sejarah ulama-ulama kita, kayak Imam An-Nawawi yang 2 tahun nggak sengaja tidur karena belajar ilmu. Kalau kita belajar dari Robi'ah Abdurrahman sampai menjual genteng rumahnya saking pengennya belajar, mungkin itu nggak akan terjadi dalam diri kita. Atau kita belajar dari Subah bin Hajjaj yang sampai menjual baskom ibunya untuk belajar. Mungkin dulu begitu susahnya gitu. Atau Ishaq bin Rahawayh gitu, dalam sebuah kisahnya dia saking pengen punya buku karangan seorang ulama besar Imam Syafi'i, dia menikahi seorang janda karena janda itu mempunyai buku. Saking pengennya punya buku, pengen baca buku itu. Mungkin itu hal yang tidak akan terjadi dalam diri kita. Begitu jauhnya. Sekarang ini begitu saling menolongnya dalam dulu kadang-kadang ini butuh bantuan ini butuh ini. Begitu mudahnya saat ini. Tapi seorang ulama juga mengatakan yang tidak dirasakan oleh zaman sekarang ini adalah kesungguhan dalam belajarnya, pengorbanan dalam belajarnya. Tidak dirasakan oleh sekarang ini. Makanya dia tidak merasakan benar-benar manfaatnya ilmu. Jadi kembali ke awal, innallaha yubghidu kulla 'alimin fid dunya jahilun fil akhirah. Sesungguhnya Allah membenci orang yang hebat dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Kita keluar nih dari zona yang dikatakan bodoh dalam urusan akhirat. Mungkin dalam tanda kutip tanda bodoh ini begitu kasar. Tapi ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, hadis ini sahih. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalau Allah kata di surah Al-Qiyamah, Allah katakan kalau udah cinta sama dunia pasti lupa tentang akhirat. Ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qiyamah. Dan di surah Al-Insyiqaq ayat 5 Allah katakan kalau udah kita belajar tentang ilmu, udah pengen kembali kepada Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqi, kata Allah. Barang siapa yang pengen bertemu denganku, kata Allah. Barang siapa yang pengen dekat sama Rasulullah, kata Allah, maka bersungguh-sungguhlah, kata Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia bertemu denganku. Kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang Allah berikan nikmat kepada kita sekecil apapun dan sebesar apapun, kita rubah menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih punya kaki sehat, langkahkan kaki itu ke masjid. Kalau kita masih punya pendengaran yang begitu bagus, mata yang bisa melihat, manfaatkan untuk melihat kajian. Karena nanti kita akan ditanya di akhirat tentang masalah ilmu dan lain sebagainya. Jangan sampai kita tidak mempunyai jawaban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hidayah.
Alhamdulillah ala ni'matit taubah. Alhamdulillah ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.